BKKBN Provinsi Bali. Nah, kembali lagi ke episode kita kali ini podcast. Nah, tapi sebelum itu kenalin, pertama nama aku Putu Dian Maharani Bintang. Kalian bisa panggil aku Dian atau Bintang. Pada podcast kita kali ini, kita bakalan ngebahas yang lagi bakalan kita peringatin nih teman-teman. Apa itu? Yes, Sumpah Pemuda. Yang bakalan kita peringatin tanggal 28 Oktober bulan ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian buat bahas-bahas tentang peran pemuda dan juga hubungannya tentang sama kesehatan media sosial. Oleh sebab itu, aku ngundang narasumber yang bener-bener keren banget, cantik tentunya. Namanya Kak Ratih, Jegek Bali tahun 2021. Oke, Kak Ratih, halo. Halo Bintang, panggil Halo. Bintang aja ya. Oh ya, boleh. Okay. Mungkin Kak Ratih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat BKKBN, perkenalkan saya Ratih. Mungkin sudah diperkenalkan juga sama Bintang tadi. Kalian bisa panggil aku Ratih aja. Aku juga merupakan Jegek Bali 2021 dan sekarang juga sedang bergabung dalam Persematonan Jegek Bagus Bali. Wah, kakaknya cantik banget ya teman-teman. Bintangnya juga cantik. Waduh. Nah, aku mau nanya Kak, kesibukannya apa sih selain jadi Jegek Bali? Jadi kebetulan sekarang aku juga lagi kuliah di Universitas Udayana. Jadi sekarang lagi sibuk kuliah aja setiap hari, kegiatan-kegiatan kuliah juga, ujian dan lain sebagainya. Selain itu juga karena tadi juga aku bilang aku juga bergabung dalam Semeton Jegek Bagus Bali. Jadi sekarang lagi fokus ke proker-prokernya juga. Karena sekarang kan ada proker terdekat juga, ada pemilihan Jegek Bagus Bali tahun 2022 juga. Jadi lebih fokus untuk menyukseskan acara itu juga. Wah, aku mau nanya Kak, di tengah kesibukan kakak nih sama paguyubannya gitu, sama perkuliahan kakak, gimana sih caranya bagi waktu? Karena sebagai anak muda ya, kita tuh kesulitan banget bagi waktu. Boleh minta tipsnya nggak Kak, sedikit? Iya, kalau misalnya ngomongin tips kayaknya sih bukan yang expert banget gitu ya. Maksudnya aku juga masih dalam tahap belajar supaya nantinya ideal aja gitu yang aku kerjain, yang kuliah jalan, paguyuban Jegek Bagus Bali-nya juga jalan. Jadi masih belajar juga, tapi sekarang aku lagi netepin gini sih konsep prioritas. Kalau misalnya memang prioritasku di akademik waktu itu lagi di atas, aku pakai skala prioritas. Jadi skalanya lagi di nomor pertama, aku bisa kerjain itu dulu. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya di Semeton Jegek Bagus Bali ada tugas yang sekiranya prioritasnya harus ditaruh di skala nomor 1, aku kerjain yang itu dulu, kayak gitu sih. Mungkin bisa ya dijadikan pembelajaran ya. Ya, sambil aku belajar juga kira-kira apa sih yang pas supaya aku bisa benar-benar ideal untuk membagi waktuku gitu. Nah, itu tuh tadi tips dari Kak Ratih. Kita harus nentuin skala prioritas dan juga supaya kita jadi remaja bisa tetap produktif walaupun di tengah kesibukan organisasi dan juga kuliah. Penting buat kita sebagai pemuda untuk tetap produktif gitu nih. Nah, karena topik yang bakalan kita bahas tentang pemuda dan juga tentang Sumpah Pemuda tentunya, aku mau nanya pandangan kakak tentang pemuda itu gimana sih? Pemuda ya, ini mungkin informasi juga buat sobat BKKBN bahwa pemuda itu merupakan kelompok individu yang jumlahnya paling banyak loh di Indonesia. Yang artinya kalau misalnya kita bisa gunakan sebagai kiat untuk memajukan bangsa, sebenarnya kelompok pemuda ini punya peranan dan tenaga yang paling besar dong, artinya karena jumlahnya paling banyak. Nah, apalagi nanti generasi muda ini adalah generasi yang nantinya akan menjadi pengganti orang-orang yang di atas sekarang kan, misalnya pejabat, mungkin presiden, penerus bangsa ya Kak. Pemuda itu adalah penerus bangsa. Jadi sebenarnya pemuda itu di tangannya udah ada potensi yang besar nih untuk memajukan bangsa, sobat BKKBN. Jadi jika kamu merasa kamu adalah pemuda, apalagi kamu pengen bareng-bareng bersama kita untuk memajukan bangsa, kalian harus sadar dan kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan untuk memajukan bangsa dengan versi kalian masing-masing. Itu sih kalau menurutku. Wah, jadi sebagai pemuda kita harus benar-benar mengoptimalkan peran kita sebagai pemuda. Jangan sampai menghancurkan masa muda kita dengan hal yang enggak-enggak ya Kak. Iya, benar-benar.
Benar-benar. Next aku mau tanya pandangan kakak tentang Sumpah Pemuda. Gimana nih? Sumpah Pemuda memaknai Sumpah Pemuda di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang benar-benar wow kayak sekarang. Iya. Mungkin untuk pada akhirnya memaknai, kita bisa berkilas balik sedikit ya. Iya. Kenapa sih dulu waktu tahun 1928 pada akhirnya ada kegiatan Sumpah Pemuda? Jadi mungkin untuk sebagai pengingat Sobat BKKBN juga, kenapa pada akhirnya diadakan Ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai bentuk pengingat masyarakat Indonesia bahwa pemuda itulah aspek yang penting. Lalu yang kedua, bahwa semua pemuda di Indonesia itu adalah satu, tidak ada yang terpecah belah. Dan kesatuan pemuda itu yang nantinya sangat-sangat berpengaruh untuk seluruh upaya dan kontribusi dalam memajukan bangsa. Nah, ketika kita sudah tahu apa fungsi dari Sumpah Pemuda, apa tujuan dari kegiatan Sumpah Pemuda, kita sekarang bisa menggunakan itu sebagai upaya untuk refleksi diri, upaya untuk menjadi pengingat kita bahwa ternyata pemuda itu punya peran yang besar, bahwa pemuda itu selayaknya harus satu untuk memajukan bangsa gitu sih. Jadi ketika kita udah tahu apa tujuannya dulu untuk dilaksanakan, sekarang kita bisa tetap menselebrasikannya dengan cara kita sekarang, sesuai dengan zaman kita sekarang, tapi apa yang ditujukan dulu bisa tetap dicapai tahun ini, sekarang ini maksudnya gitu. Ya, jadi sebagai generasi muda, sebagai pemuda, kita nggak boleh lupa sama sejarah Indonesia. Benar. Apalagi pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dulu pada saat Sumpah Pemuda gitu ya kak. Iya. Ih kakaknya pinter banget, selain jadi agen promosi pariwisata Bali, juga tahu nih tentang sejarah Indonesia, khususnya Sumpah Pemuda. Nggak salah banget kita ngundang Kak Ratih sebagai narasumber kita kali ini. Sangat berkompeten gitu ya teman-teman. Aku mau nanya Kak, kan sekarang ini kita ada di tengah perkembangan teknologi. Ya. Semua orang punya media sosial, bahkan kita punya WA, kita punya Instagram, Twitter, Facebook, bahkan akun Instagram aja kita punya 2 Kak, iya kan? Ada first account, ada second account kayak gitu nih Kak. Third account ya sekarang. Oh ya. iya, betul. Ada akun bodong juga tuh namanya Kak. Aduh, itu gimana Kakak memaknai kesehatan media sosial dan juga pemuda yang menggunakan media sosial? Ya, oke. Kalau misalnya aku menjawab sesuatu, pasti aku akan menarik benang ke apa arti dari itu. Misalnya kayak kamu nanya tentang sosial media, pasti aku bakal menarik jawabannya ke kenapa sih pada akhirnya sosial media diciptakan gitu kan ya. Sosial media pada akhirnya diciptakan waktu itu memang untuk menghubungkan kita ya, namanya juga media sosial kan, membuat kita lebih bersosial gitu ya, bersosialisasi. Banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan, tapi ternyata banyak juga nih hal-hal negatifnya. Ya. Bener, banyak banget ada dampak-dampak negatif yang timbul dari sosial media. Nah, sebagai pemuda yang bijak, itulah PR kita untuk bagaimana kita meningkatkan positivity-nya atau meningkatkan benefitnya, tapi bagaimanapun juga kita harus tetap meminimalisir dampak negatifnya. Jadi disitulah PR beratnya pemuda nih, biar mereka bisa tetap mengembangkan positifnya dan menghilangkan negatifnya seperti yang aku bilang tadi gitu. Betul. Aku mau nanya Kak, kalau Kakak main HP, main handphone, berselancar di media sosial, kira-kira sehari berapa jam sih Kak? Ini kalau digabungin atau per media sosial kayak banyak. Wah, banyak ya. Digabungin aja deh. Kalau misalnya aku, jujur aja aku adalah tipe orang yang istirahat itu sosial media gitu loh. Jadi ketika aku udah pulang, Setuju. Iya kan, kamu juga ya. Kayak Betul. kita hampir sama ya semua rata-rata ya. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu istirahatnya tidur mungkin atau lihat ke pantai, tapi kita tuh istirahatnya Scroll TikTok. Aduh, kan kita pas dulu. Aduh. Scroll TikTok, Iya, scroll Instagram, IG, Twitter. Aduh, yang itu trending benar-benar Kak. apa ya, benar-benar istirahat kita ya mungkin ya. Jadi bisa dibilang karena pulang kuliah, aku misalnya kuliah 8 jam, aku merasa bahwa kerja kerasku di kuliah itu harus dibayarkan dengan istirahatku dengan bersosial media itu gitu. Jadi ya kalau misalnya boleh aku jujur, itu emang masih banyak banget waktu yang aku manfaatkan di sosial media nih gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang benar 100% juga. Jadi
aku juga sedang berusaha untuk mengurangi itu karena kalau dipikir-pikir dari 8 jam yang kita gunakan untuk bersosial media itu kita bisa menggunakan hal tersebut ke yang lebih baik ya, misalnya kayak mungkin Buat tugas kuliah mungkin boleh, ya. atau belajar materi tadi di kuliah juga Iya. kayak gitu. Jadi ya kita bareng-bareng belajar aja lah supaya kita bisa tidak terlalu tenggelam sama sosial media itu gitu sih kalau menurutku. Apalagi ya Kak, aku setuju banget kalau tadi kita memanfaatkan, soalnya aku setipe kayak itu. Iya. Kalau nge-scroll TikTok itu jadiin sebagai media hiburan, istirahat gitu. Tapi kadangkala kita buka media sosial kayak buka TikTok, ih liatnya kabar buruk, ih liatnya orang berantem, ih liatnya orang selingkuh gitu mungkin ya. Itu gimana sih Kak? Kayak biar berita buruk yang ada di media sosial tidak berpengaruh sama mood kita. Karena keseringan kan kayak kemarin ada berita yang buruk kayak, ih gedek banget nih sama kasus ini, benci deh sama orang ini karena dia selingkuh, mungkin ya kasus selingkuh yang kemarin viral kayak gitu mungkin Kak. Gimana cara Kakak membatasi diri mood dunia nyata dengan mood berita buruk yang ada di media sosial kayak itu? Oke, kalau menurutku ya, kita tidak bisa mengatur apa yang media sediakan buat kita. Iya betul. Yang kita atur itu hanya kita yang cari apa dan kita ngelihat apa di sosial media. Dan untungnya sosial media seperti TikTok, Facebook, Twitter itu bahkan Instagram juga sudah menyediakan fitur yang namanya mungkin di setiap sosial media namanya beda-beda. Cuman itu intinya adalah fitur yang membuat kita melihat konten-konten seperti itu tuh lebih jarang. Jadi mungkin kita bisa mereport mereport konten tersebut sehingga tidak muncul lagi di mungkin for your page ya, atau di timeline kita bisa diatur. Karena menurutku itu dia, karena kita tidak bisa selalu atau 100% mengatur apa yang kita lihat di media sosial. Apa yang disediakan oleh media sosial, tapi kita bisa mengatur apa yang kita lihat di media sosial. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin itu tadi meminimalisir pakai fiturnya itu tadi itu, atau kita juga bisa kalau misalnya udah ada konten kayak gitu nih, sebenarnya ya sosial media itu punya algoritmanya loh. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak menghabiskan waktu di satu konten, itu konten-konten yang relate sama itu bakal terus ada loh di timeline kita. Jadi kalau misalnya kita udah nggak mau banget lihat itu lagi, ya udah stop, langsung scroll sehingga nanti algoritma sosial media itu bakalan berubah sehingga kita bisa meminimalisir untuk melihat konten itu gitu sih. Wah bener banget, aku gak kepikiran nih Kak, karena biasanya apa yang disediain itu aku nikmatin aja walaupun buruk, walaupun kesel, tapi kayak aku gak kepikiran ada namanya teknologi report. Iya. Nah itu juga ilmu baru tuh buat teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin membatasi hal-hal yang buruk yang disediakan oleh media sosial, kalian bisa gunain fitur report konten gitu ya Kak. Bener banget. Next kita bahas apa nih Kak? Kira-kira Kita bahas apa? Aku mau nanya, menurut Kakak apakah kita sebagai pemuda bisa memanfaatkan sosial media dengan baik? Tentu saja bisa, itu jawabannya sangat-sangat gampang. Kalau bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa. Sekali lagi, karena pemuda itu kan adalah orang yang memiliki waktu yang lama untuk mengisi dirinya sebelum nanti mereka mencari jati diri ya Kak. Sebelum nanti mereka sudah nggak bisa belajar lagi. Misalkan udah lansia, mereka udah nggak punya kapasitas otak yang sama kayak kita, seorang pemuda. Jadi ketika kita masih ada di umur rentang pemuda, kita masih punya banyak waktu untuk mengisi diri kita. Jadi atas dari banyaknya waktu tersebut, kita yang pertama tuh harus sadar bahwa kita punya banyak waktu dan kita punya potensi yang besar untuk menjadi orang yang lebih berguna. Kalau udah sadar, baru kita bisa melakukan sesuatu apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya kita bisa lebih berguna. Dan tentu aja berguna itu kan berbeda-beda setiap orang ya. Setiap orang kasarnya pasti punya gunanya masing-masing. Kayak setiap orang punya potensinya masing-masing untuk mencapai sesuatu. Nah itu yang juga harus kita cari selanjutnya. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita punya potensi, kita punya hak untuk berkontribusi. Yang kedua, baru kita harus mencari tahu apa yang bisa kita lakukan, apa sih yang sebenarnya kita jagoin gitu, supaya kita bisa memaksimalkan yang kita jagoin itu sehingga bisa lebih berguna ke depannya. Setelah itu baru kita bergerak sambil belajar yang sekiranya
bisa kita pelajari dalam memaksimalkan guna kita itu gitu Ya, sih. apalagi kalau kita emang minat di konten kreator gitu, kan kita bisa memanfaatkan media sosial ya Kak. Benar. Mau nggak mau juga harus terlibat dengan media sosial Iya, benar. dengan estimasi waktu yang lebih. Iya. Aku sering banget kayak istirahat, scroll TikTok 15 menit. Tapi bablas 30 menit. Iya. Kakak punya gini nggak, time management yang bagus untuk akses media sosial gitu nggak Kak? Kalau misalnya aku nih nggak bakal nyebut merek ya, tapi aku karena HP-ku adalah merek-merek tertentu. Jadi Apa tuh? merek-merek tertentu. Jadi di HP-ku itu kebetulan ada fitur namanya time limit. Jadi bisa diatur tuh, kita maksimalin kita buka Instagram misalnya 15 menit doang per hari. Jadi ketika kita udah scroll, tapi dari 15 menit langsung ke close aplikasinya. Ada yang gitu loh. Itu memang sistem asli di di HP-nya. Tapi mungkin kalau misalnya di HP-HP yang tidak ada fitur langsung, mungkin bisa ada aplikasi pihak ketiganya yang bisa di-download di toko-toko aplikasi di HP masing-masing sih. Jadi itu bakal membantu banget kalau misalnya kita emang nggak tahu diri nih, kita scroll aja deh, kayaknya masih ada waktu besok deh untuk kerjain ini deh gitu. Jadi masih ada yang ngingetin nih kalau diri kita sendiri tuh masih kadang suka lupa Iya, gitu. suka nggak tahu diri gitu ya main bener. media sosialnya. Iya, bener. Sekarang aku mau nanya gini Kak, Kakak pernah dihujat nggak? Atau mungkin dibully di media sosial? Kalau di media sosial sih nggak ada yang secara langsung ya, kita kan nggak Nggak tahu ada di ya. belakang gimana Apalagi ya. kan Cuman, Kak Ratih ini sosok yang famous ya, banyak penggemar dengan followers yang banyak. Apa nggak pernah dibully secara langsung gitu di komen mungkin atau gimana? kebetulan sih secara langsung Kak, aku syukurnya sampai sekarang, semoga sampai nanti nggak ada ya, karena Sekarang. orang yang baperan jadi takutnya Bahaya kan ya. bahaya ya. Semoga sampai nanti juga nggak tidak akan pernah ada itu, karena itu berbahaya banget. Jadi itu namanya hate speech ya. Jadi ya hate speech itu sangat-sangat berbahaya sobat BKKBN, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi mental yang kita hate itu loh. Betul. Itu banyak sekali memiliki dampak yang negatif bagi orang yang kita hate speechin itu gitu. Tapi nggak menutup mata juga, kenyataannya di lapangan hate speech itu beneran ada dan bener dialami oleh pemuda-pemuda kita di luaran sana yang menggunakan media sosial. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu ada di urutan ketiga sebagai negara tertidak sopan. Jadi gimana sih Kak menurut Kakak tentang masalah itu? Iya, sebenarnya gini ya, ya sayang aja rasanya ketika kita sebenarnya bisa berpotensi untuk Menggunakan media sosial dengan bijak, tapi Iya. kita pakai untuk membuli orang atau memberikan hate speech. Benar, tapi ini juga kita juga berpotensi untuk mendapatkan prestasi yang lebih bagus lagi, bukan ranking 3 tidak sopan itu ya. Sebenarnya kita masih punya potensi untuk punya prestasi yang lebih baik, tapi kenapa malah Menggunakannya sebagai iya. hate speech. Benar, Kita benar, bisa berpendapat, tapi Harus tidak dengan dibatasi. hate speech, Iya, benar dengan banget. sopan gitu ya Iya. Kak ya. Karena sekarang ini banyak banget aku temukan orang-orang yang membela dirinya, ya emang kan nggak apa-apa kan, di Indonesia itu negara demokrasi, kita Iya, bebas untuk berpendapat, tapi yang mereka lupa adalah mereka juga punya hak untuk berpendapat secara sopan dan tidak menjelekkan pihak manapun dengan kritik yang sama sekali tidak membangun. Ya. Itu yang mereka lupa. Makanya banyak sekali timbul hate speech di mana-mana gitu sih menurutku. Jadi mungkin kalau kalian ingin berkomentar atau berpendapat itu diperbolehkan ya Kak. Ya, boleh. Tapi dengan garis bawah sopan gitu. Benar. Kakak sendiri pernah nggak merasa, aku nggak suka nih, pengen berkemuka, pengen berpendapat, memberikan argumennya langsung di media sosial, tapi gimana caranya supaya kritik yang kakak sampaikan itu sampai dan juga tepat dan juga baik? Iya. Kalau misalnya aku sendiri, kebetulan kan apa yang kita lihat di sosial media itu merupakan berita-berita yang sifatnya selalu aja menuai pro dan kontra. Betul. Nggak jarang kita ada di tim pro, kadang-kadang kita di tim kontra. Tapi
kadang-kadang pun kita juga pernah jadi minoritas loh, misalnya kayak ada suatu berita ternyata lebih banyak tim kontra daripada tim pro-nya, padahal aku pro sama hal ini, kan artinya kita minoritas ya gitu, maksudnya kita aku berarti lebih banyak orang yang setuju dibanding daripada aku yang nggak setuju kayak gitu misalnya ya. Tentu itu membuat aku padahal harusnya gini, padahal harusnya gitu. Aku kan menurutku pasti bakal kayak gitu kan, maksudnya aku lebih mikirin kayak lah bukannya gini ya harusnya ya, kok orang pada mikir gini ya, pasti Betul. itu tidak, aku bakal bohong kalau misalnya aku bilang enggak lah aku selalu gini, selalu enggak, aku juga tipe orang yang Punya pendapat sendiri. benar, punya pendapat sendiri, dan sebenarnya juga aku merasa bahwa aku harus suarakan ini dah gitu. Tapi pada akhirnya aku tahan juga, karena apa? Karena belum tentu semua orang itu mau menerima apa yang aku katakan gitu. Jadi aku pada akhirnya berpikir hal itu sebagai salah satu langkah upaya untuk meminimalisir hate speech itu. Jadi apabila satu orang aja sadar kalau mereka tidak boleh terlalu membenci banget kalau membuat pernyataan, maka secara nggak langsung kita juga bisa, kalau misalnya kita sendiri maksudnya yang punya kesadaran, kan artinya kalau satu orang itu diperbanyak kan artinya banyak orang yang pada akhirnya sadar, dan pada akhirnya kita bisa mengurangi angka hate speech itu. Gitu sih kalau menurutku. Jadi menurutku kita lebih baik sadar dulu. Kita sadar dulu, setelah kita sadar untuk tidak melakukan itu, baru pada akhirnya kita mungkin bisa menginfluence teman-teman supaya kita supaya teman-teman kita juga berpikiran yang sama dengan kita bahwa hate speech itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin kita bisa melakukan edukasi seperti sekarang ini di Betul. podcast BKKBN Bali. Ini merupakan salah satu langkah juga untuk meminimalisir itu loh, karena kita mengedukasi teman-teman, kita sharing ke teman-teman tentang bahaya hate speech. Nah, dengan langkah-langkah ini kita juga ikut berkontribusi untuk menurunkan kejadian hate speech di sosial media yang berpotensi terjadi loh gitu. Bahkan ada kasus mungkin dia baper dengan komenan netizen gitu ya Kak, sampai mungkin bunuh diri atau mungkin kesehatan mentalnya terganggu gitu ya Kak. Tapi aku pribadi curhat dikit nih Kak. Kalau misalkan ada masalah yang lagi viral atau aku udah gatel banget nih pengen komen, tapi kayak berpikir 2 kali takut terlibat kayak gitu, jadinya dipendam. Atau Kak mungkin ributnya pindah ke second account yang isinya emang orang-orang private aja Kak. Itu kalau Kakak tipe yang berpikir 2 kali kah untuk ngepost di akun media sosial Kakak, apalagi Kakak tahu kan target market atau followers Kakak itu kan pasti anak-anak muda yang memang tertarik dengan konten yang ada di akun Kakak. Itu gimana? Iya sih, benar sih, aku juga tipe orang yang tadi juga aku udah ceritain yang lebar, kalau misalnya aku tipe orang yang sangat hati-hati dalam memposting sesuatu dan berpendapat. Iya, jangankan pendapat loh, selfie aja bisa 2 kali 3 kali dilihat kan. Wow, titik nggak di post gitu ya Kak. Bener ya, banget. itu filosofikal aja sih, maksudnya kalau misalnya yang itu aja aku berpikir sekali 2 kali supaya aku benar-benar minim kritik lah pas nguploadnya. Kalau aku sendiri nih, aku merupakan tipe orang yang berpikir bukan cuma 2 kali tapi 3 kali 4 kali berkali-kali ya. Iya, sebelum pada akhirnya komentar, karena ya maksudnya ketika ada orang yang misalnya sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang kita komen nih, sampai dia mungkin marah banget sama apa yang kita komen, dia bisa buka profil kita, dia bisa lihat kita kuliah di mana, dia bisa lihat kita organisasinya apa, dia bisa lihat apa aja yang kita lakuin setiap hari, bahkan mungkin muka orang tua kita. Itu kan ya stalker ya. Iya, itu maksudnya dampaknya sangat besar sekali kalau misalnya kita sampai bisa melukai hati orang tersebut, sampai orang itu pengen kita luka juga sama seperti mereka gitu. Wah, itu dia banyak banget ya petuah-petuah tips-tips pintar bermedia sosial di era gempuran teknologi dan juga dekatnya dunia maya dengan kehidupan nyata kita. Di sini aku mau ngajak Kakak bahas tentang sejarah lagi, tentang Sumpah Pemuda lagi. Kakak punya gini nggak, pandangan tentang pemuda kita yang sekarang yang mungkin cenderung lupa dengan sejarahnya, mungkin lebih update tentang Bunda Korla mungkin daripada Sumpah Pemuda kayak gitu.
mungkin ada pesan-pesan mungkin yang supaya teman-teman kita, remaja-remaja kita, pemuda Indonesia punya minat dan juga keinginan yang tinggi tentang sejarah Indonesia. Iya. Pernah kepikiran nggak kenapa pada akhirnya proklamator kita Pak Soekarno bilang jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kenapa sih selalu beliau gaungkan hampir di setiap pidatonya? Ini kenapa sih? Kira-kira apa sih penyebabnya? Karena dari sejarah itu kita bisa tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita terdahulu. Kita bisa mengcopy semangatnya mereka sehingga mereka bisa mencapai kemerdekaan, bisa memajukan bangsa gitu. Jadi memang sejarah itu sangat penting sebagai apa? Sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri kita sebagai pemuda tentunya untuk mengcopy semangat para pahlawan untuk memajukan bangsa. Sehingga kalau misalnya kita sudah sadar dan kita sudah punya keyakinan dan pengetahuan yang lebih tentang sejarah dan bagaimana para pahlawan berjuang untuk kita, itu pasti akan menambah semangat kita, menambah niat kita untuk lebih menjadi pemuda yang lebih berguna ke depannya. Betul banget. Nah, itu dia tadi makna Sumpah Pemuda dan juga mungkin tips supaya pemuda kita bisa lebih peduli, aware tentang sejarah. Nah, di sini kita nyediain video. Jadi kita ada ngewawancarain beberapa remaja di sekitar kita nih, sekitar anak-anak genre kita. Jadi kita udah wawancara mereka tentang mereka tahu nggak sih tanggal 28 Oktober itu apa? Mereka tahu nggak sih makna Sumpah Pemuda itu apa? Oke, tanpa lama-lama kita tonton aja ya Kak. Oke, check it out. And you're having trouble breathing. Is there a way to straighten out the way? Oke, mungkin pertanyaan pertama, sekarang kan bulan Oktober ya. Kakak tahu nggak sih salah satu acara atau perayaan di Indonesia di bulan Oktober ini? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda? Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda? Kereta juga sih. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda nggak sih? Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 nanti ya kalau nggak salah. Sumpah Pemuda. Waduh. Sumpah Pemuda. Waduh. Ada Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Dari kakaknya deh. Gini, Sumpah Pemuda. Wah, pinter banget kakak. Sumpah Pemuda. Wah, Sumpah Pemuda. aja. Sama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Yes. Lalu siapa salah satu tokoh pemuda yang berperan dalam Sumpah Pemuda? Nggak tahu. Salah satu Muhammad Yamin mungkin. Untuk yang berperan itu mungkin bisa W.R. Supratman. Siapa ya? Nggak tahu deh. Soekarno. Muhammad Yamin. Yamin? Muhammad Yamin. Sekarang berperan nggak sih? Tahu sih Muhammad Yamin. Nggak tahu. Nah, selanjutnya kakak kira-kira tahu nggak sih artis yang dijuluki sebagai Sultan Handara? Enggak. Raffi Ahmad. Tahu juga ya. Tahu. Raffi Ahmad dong. Oh, kali ini mungkin saya tahu ya. Mungkin saya ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dong. Oke, betul banget. Yang keempat, lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Indonesia Raya. Enggak. Indonesia Raya. Kurang tahu sih. Bangun pemudi-pemuda ya. Oh, ini jelas Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kalau nggak salah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Kamu tahu Ayu Ting Ting nggak? Tahu. Oke. Tahu nggak lagu apa yang pernah dinyanyiin sama Ayu Ting Ting? Yang dinyanyiin sama dia? Kurang hafal sama lagunya. Sama Lade. Kak Gendong. Nama palsu. Tahu dong. Sambala bala sambalado. Belado. Sambalado. Alamat palsu. Janji palsu. Kurang tahu nggak ngikutin lagu. Mungkin boleh dinyanyiin di liriknya. Sambala bala sambalado. Oke. Sebutkan salah satu nama Raffi Ahmad. Kalau dua-duanya tahu boleh. Sama anak Raffi Ahmad.
Itu sih Rafathar kalau nggak salah. Avatar. Avatar mungkin. Oh iya, sama Cipung doang. Enggak, itu siapa namanya tuh? Rafathar. Yang pertama Rafathar, yang kedua Rayanza. Avatar. Oke. Rafathar Rayanza. Ini foto siapa? Nggak tahu. Oke. Saya lupa. Oke, Muhammad lupa. Yamin. Muhammad Yamin. Oke. Muhammad Yamin. Ahmad Yamin. Sekarang nih. Ini Yamin bukan sih? Muhammad Yamin. Yakin? Iya. Muhammad Yamin. Masih berkaitan sama pertanyaan tadi. Muhammad Yamin. Oke, jawabannya betul guys. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Seharusnya sih kakak tahu kalau kakak ngikutin tren sih. Kira-kira siapa kah? Lesti Kejora. Betul. Lesti, oke. Lesti. Ini Lesti Kejora dong. Tidak. Ini nggak tahu. Enggak. Oke. Coba kakak sebutin satu aja organisasi yang berperan di Sumpah Pemuda, di Kongres Sumpah Pemuda. Jong Java. Jong Java. Enggak tahu. Bon. Young Slebes. Surata sih kak. Sebutkan salah satu isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dong. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbangsa yang satu. Putra dan putri Indonesia berjanji bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. Kami putra putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu terakhir deh kak, apa sih harapan kakak untuk pemuda Indonesia ke depannya? Harapanku semoga pemuda Indonesia semakin jaya dan semakin berkarya untuk bangsa dan negara. Jadi untuk para anak muda itu kita itu harus menjunjung rasa persatuan seperti bagaimana para pemuda kita terdahulu. Jadi biar Indonesia juga tetap bersatu dan juga tetap merdeka. Semoga pemuda Indonesia ke depannya semakin berkarya untuk lebih memajukan bangsa dan negara Indonesia terutama. Selalu semangat dan ingat tentang jasa-jasa para pahlawan. Jangan contoh saya nggak ingat pahlawannya. Pokoknya jangan terlalu lupa sama pahlawan-pahlawan juga. Don't you worry, babe, we'll figure it out. We can hold each other when. Nah, itu dia tadi videonya nih Kak. Cukup gini ya, 50-50 ya. Iya. Dia tahu juga tentang yang update-update di media sosial sekarang, tapi pengetahuannya tentang sejarah juga cukup memuaskan nih Kak. Mungkin Kakak bisa mengomentari videonya Kak. Mungkin itu juga merupakan gambaran masyarakat luas juga ya. Walaupun sampelnya itu lumayan kelompok kecil, bukan kelompok masyarakat luas. Ya, tapi itu juga merupakan gambaran bagaimana mungkin masyarakat luas di sana juga ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak gitu. Aku sangat mengapresiasi sih orang-orang yang pada akhirnya tahu dan sadar tentang kapan Sumpah Pemuda dan apa arti Sumpah Pemuda. Dan mungkin bagi orang-orang atau orang-orang di video itu ya yang Teman-teman remaja kita yang mungkin ya kurang aware terhadap Hari Sumpah Pemuda, mungkin bisa ditingkatkan lagi nih. Bisa nonton podcast ini. Kita, betul banget. Supaya pada akhirnya ya setidaknya mereka sadar dulu lah kalau misalnya mereka penting untuk tahu ternyata mereka sebagai pemuda juga ada harinya loh. Ini hari kalian loh. Maksudnya ini hari dimana kalian punya waktu dan punya satu buah hari untuk lebih merefleksikan diri dan lebih meningkatkan kesadaran kalian tentang apa pentingnya Hari Sumpah Pemuda itu dan apa peran kalian sebagai pemuda dan sebuah harapan bangsa gitu.
Wah, itu dia tadi tanggapan Kak Ratih tentang video yang kita tayangin tadi. Semoga buat teman-teman semua yang udah sadar tentang sejarah kita, tentang Sumpah Pemuda, maknanya juga bisa lebih ditingkatkan. Jangan cuman asik sama media sosial yang kita punya mungkin, tapi juga bisa diseimbangkan dengan kepeduliannya terhadap sejarah kita, khususnya sejarah bangsa Indonesia. Semoga mungkin Kak Ratih ada pesan-pesan mungkin Pesannya yang bisa nyemangatin pemuda kita. Oke, pesannya mungkin udah aku ulang-ulang tadi juga di isi video, bahwa kalian harus tahu bahwa kalian itu merupakan harapan bangsa loh. Jadi masa depan bangsa itu ada di tangan kalian. Jadi di tangan kalian itu ada terpampang nyata masa depan bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa itu ada di tangan kalian para pemuda. Jadi yang pertama tadi, kalian harus sadar bahwa kalian punya peranan yang penting. Lalu kalian harus cari tahu apa yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda, dan baru bergerak untuk bangsa gitu. Jangan lagi tanyakan apa yang negara atau bangsa berikan buat kamu, tapi tanyakan pada dirimu sendiri apa aja yang udah kamu berikan untuk masa depan bangsa. Betul. Sebagai Gen Rangers, rencana yang udah kalian buat harus kalian realisasikan juga nih teman-teman. Oke, Kak Ratih, makasih udah datang ke podcast kita. Makasih udah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Makasih banget Kak Ratih. Makasih juga udah diundang ya, semoga bermanfaat hari ini. Jangan kapok-kapok ya Kak Ratih main kesini. Iya. Semoga next event kita bisa podcast cerita-cerita curhat-curhat di sini lagi. Oke, sobat BKKBN Provinsi Bali, mungkin itu aja yang kita bahas tentang pemuda dan juga hubungannya dengan kesehatan media sosial. Semoga kalian bisa mengambil manfaat, makna yang bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian gitu. Jangan lupa untuk follow Instagram BKKBN Bali, subscribe, like, dan juga komen. Oke, itu aja. Kita tutup dengan salam genre nih Kak. Kakak tahu salam genre nggak? Oke. Kalau aku bilang salam genre, tangannya kayak gini. Salam genre, salam. Berencana itu keren. Oke. Sama-sama ya Kak. Salam genre, salam. Berencana itu keren. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.